Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita benar-benar masuk ke inti pertanyaan yang mungkin sering banget Anda tanyakan ke diri sendiri. Pertanyaan yang diangkat di bab 5 buku Why We Get Fat, yaitu mengapa saya gitu ya yang cenderung gemuk, sementara mungkin teman saya makannya banyak tapi kok badannya segitu-segitu aja. Terus mengapa lemak rasanya seneng banget numpuk di sana? Misalnya, aduh kok di perut terus sih? Atau kenapa ya lebih banyak di paha? Dan satu lagi, mengapa sekarang, kenapa berat badan rasanya jadi lebih gampang naik setelah lewat usia tertentu? Atau mungkin setelah punya anak, atau pas puber dulu? Jawaban standar yang selalu kita dengar kan? Ya, kalori masuk, kalori keluar. Energi seimbang. Makan dikit, gerak banyakin, beres deh. Tapi kalau kita jujur nih, rasanya kok nggak sesimpel itu ya? Nah, bab ini ngasih kita banyak observasi, kasus-kasus nyata yang bikin kita mikir ulang. Apa iya model kalori sesederhana itu bisa jelasin rumitnya lemak di badan kita? Tepat sekali. Ketika kita mulai ngelihat lebih detail bagaimana sih lemak itu terdistribusi, terus di mana persisnya dia numpuk, dan pada siapa dia lebih gampang numpuk, penjelasan kalori masuk lawan kalori keluar aja rasanya kurang banget. Model itu mungkin bisa jelasin apa yang terjadi secara energi ya, oke lah. Tapi gagal jelasin mengapa itu terjadi dengan cara yang spesifik gitu. Pada orang tertentu, di lokasi tertentu, pada waktu tertentu. Nah, bab ini ajak kita lihat lebih dalam ke faktor biologis, kayak genetika, hormon, terus regulasi jaringan lemak itu sendiri yang sering banget diabaikan dalam obrolan sehari-hari. Oke, siap nih buat lihat beberapa bukti yang mungkin sebenarnya udah kita tahu, tapi sering lupa. Plus beberapa kasus medis yang lumayan ekstrim, tapi justru mencerahkan banget. Ini bisa jadi ngubah cara pandang Anda soal lemak tubuh dan penyebabnya. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Genetika. Bukti pertama nih, datang dari genetika dan konstitusi tubuh. Kita semua tahu lah ya, ada faktor keturunan. Anda mungkin pernah lihat foto anak kembar identik, gennya persis sama, tapi karena dibesarkan terpisah. Berat badannya bisa beda jauh. Buku ini nunjukin foto kayak gitu. Artinya lingkungan memang ngaruh, tapi ya ada juga kecenderungan dasarnya. Terus, coba lihat dunia peternakan deh. Udah ratusan bahkan ribuan tahun, peternak itu secara selektif mengembangbiakan hewan ternak. Mereka bisa nyiptain sapi potong kayak angus, yang emang dari sananya udah banyak lemak dan dagingnya. Sementara sapi perah kayak Jersey malah ramping banget, fokusnya produksi susu. Babi juga sama aja. Iya, ini demonstrasi yang kuat banget soal peran genetika atau ya konstitusi bawaan lah dalam nentuin kecenderungan numpuk lemak. Susah banget kan kita bayangin kalau bedanya sapi Angus yang gemuk sama Jersey yang kurus itu cuma gara-gara si Angus males gerak atau nggak niat makan dikit. Jelas ada semacam program biologis internal yang diwariskan genetik yang ngatur gimana badan hewan-hewan ini ngelola energi dan nyimpan lemak. Ini nunjukin kalau regulasi lemak itu bukan cuma soal perilaku sadar kita, tapi juga soal biologi dasarnya. Kecenderungan gemuk atau kurus itu sebagian udah tertulis di gen kita, gitu. Betul. Aneh aja ya kalau mikir babi jadi lebih gemuk cuma karena kurang kontrol diri. Nah, ini bawa kita ke pengamatan berikutnya yang juga umum banget, tapi implikasinya dalam. Bedanya penumpukan lemak antara pria dan wanita. Kita semua lihat ini tiap hari. Pria nih, kalau berat badannya nambah, lemaknya cenderung ngumpul di perut, yang sering dibilang perut bir, atau bentuk apel gitu. Sementara wanita, lemaknya lebih sering ke pinggul, bokong, sama paha, bentuk pir. Perbedaan ini jadi kelihatan banget pas masa puber kan? Pas hormon mulai aktif nih, anak perempuan mulai ngembangin lekuk tubuh khas wanita karena lemak nambah di area-area itu, yang penting buat reproduksi. Sebaliknya, anak laki-laki malah cenderung kehilangan lemak badan dan nambah otot gara-gara testosteron. Polanya spesifik banget berdasarkan gender. Kenapa kalori ekstra di pria mutusin buat ke perut, tapi kalau di wanita ke pinggul? Ini jelas bukan pilihan sadar orangnya kan? Ada dokter Jerman namanya Erich Graf, di bukunya tahun 1933, Metabolic Diseases and Their Treatment, udah ngamatin ini. Dia bilang dengan tegas, konsepsi energi kalori masuk keluar jelas nggak bisa diterapin di ranah ini. Pertumbuhan lemak yang beda antar gender ini bukti nyata pengaruh hormon. Estrogen pada wanita dan testosteron pada pria secara aktif ngarahin kemana lemak bakal disimpan. Ini instruksi biologis. Bukan cuma akibat kebanyakan makan donat. Oke. Jadi dari genetik dan hormon, kita udah lihat nih kalau lokasi sama kecenderungan numpuk lemak itu nggak acak dan nggak cuma soal kalori. Sekarang,
Coba kita lihat kasus yang lebih ekstrim, yang benar-benar nguji batas penjelasan kalori. Ada kondisi medis langka, namanya lipodistrofi progresif. Bayangin gini, seseorang pelan-pelan kehilangan hampir semua lemak di bawah kulit di bagian atas badannya. Mukanya jadi tirus banget kayak tengkorak, leher, lengan, dada jadi kurus kering. Anehnya, di saat yang sama, mereka malah numpuk lemak berlebihan di bagian bawah, pinggang perut bawah, pinggul, bokong, paha bisa jadi gede banget. Buku ini nunjukin kasus dari awal abad 20 sama fotonya. Kontrasnya luar biasa. Nah, ini contoh yang dramatis banget dari apa yang bisa kita sebut gangguan distribusi lemak atau gangguan akumulasi lemak. Lemak secara aktif hilang dari satu area, tapi barengan numpuk progresif di area lain. Padahal orangnya sama, pola makannya sama, coba deh kita pakai logika kalori masuk keluar di sini. Penjelasannya langsung ambruk. Gimana ceritanya bagian atas badan ngalamin defisit kalori parah sampai lemaknya habis, sementara bagian bawah malah surplus kalori ekstrim sampai numpuk lemak berlebih. Padahal orang ini makannya ya lewat satu mulut, nyernanya pakai satu sistem pencernaan, badan kan nggak bagi-bagi kalori secara nggak adil gitu berdasarkan lokasi. Iya, bener-bener bikin pusing kalau pakai kacamata kalori doang. Jadi, kalau penjelasan kalori jelas-jelas nggak berlaku buat kasus lipodistrofi ini, pertanyaan logisnya, kenapa kita yakin banget penjelasan kalori itu mutlak berlaku buat kasus obesitas yang lebih umum? Kayak numpuknya lemak perut biasa gitu. Jangan-jangan ada mekanisme lain yang kerja, mekanisme yang ngatur lokasi nyimpen lemak. Yang di kasus lipodistrofi ini gangguannya parah banget. Pertanyaan bagus banget. Dan keraguan ini makin kuat dengan contoh yang lebih modern dan nggak selangka tadi, yaitu lipodistrofi terkait HIV. Ini kondisi yang bisa muncul pada orang dengan HIV, seringnya sih efek samping obat antiretroviral ARV generasi lama. Polanya mirip tapi beda. Orang-orang ini kehilangan lemaknya di muka, pipi jadi cekung, lengan, kaki, bokong, tapi barengan juga mereka ngalamin penumpukan lemak di tempat-tempat spesifik banget. Di bawah dagu jadi double chin, di punggung atas dekat leher jadi ada tonjolan punuk kerbau atau buffalo hump, di payudara, bahkan pada pria namanya ginekomastia, sama di dalam perut. Jadi buncit, sering disebut protease sponge atau Crick's belly. Buku ini nunjukin foto orang sebelum dan sesudah mulai terapi ARV. Perubahannya cuma dalam 4 bulan udah drastis banget. Wah, itu cepet banget ya perubahannya dan spesifik lokasinya. Lagi-lagi kalau nyalain orang ini tiba-tiba kebanyakan makan atau malas gerak pas mulai minum obat, rasanya kok nggak masuk akal banget ya. Jelas banget pemicunya biologis, yaitu obat ARV itu sendiri yang ganggu cara badan ngatur lemaknya. Ini demonstrasi kuat kalau faktor luar, obat, bisa secara langsung micu perubahan dramatis pada distribusi lemak, bukan cuma jumlah total lemaknya. Kalau perut buncit, protease sponge pada pasien HIV, ini jelas bukan karena kelebihan kalori umum, tapi karena gangguan regulasi lemak akibat obat, ini kan buka kemungkinan. Kemungkinan kalau perut buncit yang kita lihat di populasi umum mungkin juga nggak sesederhana akibat kebanyakan kalori. Mungkin ada faktor hormonal atau metabolik lain yang bikin lemak cenderung numpuk di perut pada sebagian orang, lepas dari total kalori mereka. Ini nunjukin kalau jaringan lemak di lokasi beda bisa responsinal secara beda juga. Beda gender karena hormon, kasus lipodistrofi yang aneh itu, semuanya nunjuk ke arah yang sama. Model kalori aja nggak cukup. Terus kalau bukan cuma soal kalori, penjelasan alternatifnya apa dong? Apa sih yang sebenarnya ngatur di mana dan kapan lemak kita numpuk? Ternyata, pemikiran soal ini udah ada dari lama loh, bahkan sebelum kita semua terobsesi sama kalori. Bener banget, sebelum Perang Dunia II, terutama di Eropa, ada beberapa dokter dan peneliti yang lihat obesitas dari sudut pandang beda. Salah satu tokoh kuncinya itu Julius Baur, profesor kedokteran dari Wina. Dia, dan sebelumnya ada Gustav von Bergmann, ngajuin konsep yang mereka sebut lipofilia. Secara harfiah, artinya cinta lemak. Lipo sama dengan lemak, filia sama dengan cinta atau kecenderungan. Cinta lemak. Kedengarannya menarik. Maksudnya gimana tuh? Idenya gini, pada orang yang punya kecenderungan genetik jadi gemuk, jaringan lemak mereka, jaringan adiposa, itu perilakunya beda. Jaringan lemak ini seolah-olah punya keinginan atau dorongan sendiri buat tumbuh dan numpuk lemak. Baur ngambarinnya kayak jaringan yang secara aktif merebut kalori, bentuknya glukosa dan asam lemak, dari aliran darah buat disimpan. Bahkan kalau bagian tubuh lain mungkin lagi butuh energi, itu
Jaringan lemak ini menurut pandangan lipofilia bertindak seolah-olah independen dari kebutuhan energi seluruh organisme pada saat itu. Wah, Baur bahkan bikin perbandingan yang lumayan provokatif ya. Ngebandingin jaringan lemak pada orang obesitas sama tumor. Itu perbandingan kuat banget. Alasannya apa? Perbandingan sama tumor itu memang provokatif, tapi tentu bukan berarti jaringan lemak itu ganas ya. Maksudnya lebih ke menyoroti gagasan pertumbuhan otonom. Sama kayak tumor yang tumbuh ngikutin program internalnya sendiri, narik sumber daya dari tubuh buat tumbuh tanpa peduli kebutuhan bagian lain. Jaringan lemak pada orang dengan lipofilia kuat juga dianggap tumbuh agresif karena regulasi internalnya sendiri. Dia seolah maksa tubuh buat nyediain bahan bakar buat dia. Nah, menurut Bauer, tingkat lipofilia ini diatur sama faktor genetik yang kemudian secara sekunder mempengaruhi rasa lapar kita, jadi pengen makan lebih banyak, dan pengeluaran energi kita. Mungkin jadi gampang capek atau males gerak buat mendukung pertumbuhan lemak itu. Wah, ini benar-benar ngebalik logika yang biasa kita dengar. Jadi, bukan kita makan kebanyakan, terus kelebihan kalorinya disimpan jadi lemak di perut atau paha. Tapi, justru karena jaringan lemak di perut atau paha kita secara genetik atau hormonal diprogram buat tumbuh, lipofilia itu tadi, maka jaringan itu aktif narik energi. Dan akibatnya, kita jadi ngerasa lebih lapar atau geraknya lebih sedikit buat menuhin tuntutan jaringan lemak itu. Nah, itu inti dari hipotesis lipofilia. Fokusnya geser dari perilaku primer, makan dan gerak, jadi konsekuensi sekunder dari regulasi jaringan lemak itu sendiri. Regulasi ini melibatkan interaksi kompleks antara gen warisan kita, hormon yang beredar, kayak insulin yang penting banget buat nyimpan lemak, juga estrogen, testosteron, dan aktivitas enzim-enzim kunci di dalam dan sekitar sel lemak. Contohnya enzim kayak lipoprotein lipase atau LPL. Bisa dibayangin LPL ini kayak penjaga gerbang di permukaan sel lemak, tugasnya nangkep lemak dari darah terus dibawa masuk sel buat disimpan. Aktivitas LPL ini bisa beda-beda di berbagai bagian tubuh dan dipengaruhi hormon serta genetik. Makanya lemak lebih gampang disimpan di lokasi tertentu pada orang tertentu. Jadi obesitas dilihat lebih sebagai masalah regulasi fisiologis, bukan cuma masalah akumulasi pasif kalori gitu aja. Ini benar-benar ngubah perspektif ya. Jadi, apa nih implikasi utama yang bisa kita tarik dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Setelah lihat bukti dari genetika ternak, bedanya lemak pria wanita yang jelas karena hormon, sampai kasus lipodistrofi yang nunjukin lemak bisa pindah tempat secara misterius, plus konsep lipofilia, rasanya jadi susah ya buat balik ke gagasan super simple kalau gemuk itu cuma soal malas dan rakus, soal kalori masuk, kurang kalori keluar. Tepat. Poin utamanya, ya keterbatasan model kalori sederhana itu, dia nggak bisa jelasin spesifisitas penumpukan lemak. Kenapa lemak milih paha bukan lengan pada wanita? Kenapa perut pada pria? Kenapa polanya berubah drastis pas puber, atau menopause, atau gara-gara obat tertentu? Dan yang paling penting, mengapa ada perbedaan individual yang gede banget dalam kemudahan jadi gemuk, bahkan dengan pola makan dan gaya hidup yang mirip? Semua ini nunjuk ke adanya lapisan regulasi biologis yang jauh lebih rumit dan kuat, melibatkan gen, hormon, enzim, dan perilaku jaringan lemak itu sendiri daripada sekedar neraca energi sederhana. Tubuh kita ini bukan sekedar bank kalori, tapi sistem biologis kompleks yang diatur aktif, di mana lemak punya agendanya sendiri. Ini membawa kita ke perenungan yang mungkin agak nggak nyaman, tapi penting. Kalau di mana dan kapan lemak numpuk di badan kita nggak sepenuhnya ditentuin sama berapa banyak kita makan atau seberapa sering kita olahraga, seberapa besar sebenarnya kendali sadar atau willpower yang kita punya atas bentuk badan kita. Mungkin kita perlu sedikit lebih berbelas kasih ya sama diri sendiri atau orang lain yang berjuang sama berat badan, karena mungkin ada faktor biologis kuat yang main di luar kendali sadar mereka. Dan sisi positifnya, pemahaman ini, kalau ada regulasi biologis kompleks di baliknya, sebenarnya buka pintu buat pendekatan yang potensinya lebih efektif buat ngelola berat badan. Kalau masalahnya bukan cuma kalori, tapi juga regulasi hormon kayak insulin dan metabolisme jaringan lemak, ya fokus intervensinya mungkin perlu geser. Bukan cuma ngitungin kalori, tapi mungkin lebih ke apa yang kita makan, yang ngaruh ke hormon, dan gimana kita bisa ngaruhin sinyal-sinyal biologis yang ngatur penyimpanan dan pembakaran lemak. Ini arah pemikiran yang bakal terus kita eksplorasi. Sebuah pemikiran yang menarik untuk dibawa pulang ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita tentang bab 5 Why We Get Fat ini. Semoga ngasih perspektif baru tentang pertanyaan mengapa saya, mengapa di sana, dan mengapa sekarang.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.